Halo semuanya, kembali lagi dalam Matra Podcast Pria Sejati. Kembali lagi bersama saya Bella, dan kali ini kita akan membahas mengenai suatu topik yang pastinya disukai oleh kalian para pria sejati, yaitu mengenai kedahsyatan energi seks. Siapa yang bisa menjamin bila seseorang melakukan hubungan seks setiap hari, maka otomatis akan memperoleh kebahagiaan? Nah, pada podcast kali ini, saya akan sekedar berbagi catatan dari Anand Krishna, yaitu seorang pakar meditasi dan humanis. Lantas, mitos dalam masyarakat tumbuh dengan mengklaim, jika kuantitas hubungan intim berkurang, maka pelakunya sudah dingin dan tak punya gairah. Apakah benar? Sesungguhnya, masalah seks justru hendaknya tidak dilihat secara kuantitas, tapi dari sisi kualitas. Kualitas seks bisa ditingkatkan sedemikian rupa sehingga sekali melakukan hubungan seks, kepuasan yang didapat oleh pasangan bisa dirasakan sampai berminggu-minggu. Jadi, kualitas itu bisa dikurangi, tapi kualitas hendaknya terus ditingkatkan, sehingga tidak menjadi pemborosan energi. Selain itu, sekarang ini banyak sekali iklan obat-obatan atau suplemen penambah daya gempur lelaki. Apakah itu pertanda bahwa kepercayaan diri dan kemampuan seksual pria makin menurun? Apakah dengan mengkonsumsi obat tersebut ia bisa membahagiakan pasangannya? Dari penelitian kecil-kecilan yang telah dilakukan, ternyata tidak sedikit wanita yang tidak merasakan kebahagiaan ketika prianya menggunakan obat semacam itu. Artinya, kuantitas hubungan seksual bisa meningkat, tetapi kualitasnya tidak demikian. Mengapa terjadi demikian? Hal tersebut tentu harus dilihat dari sisi psikologis si wanita, karena kebutuhan seks perempuan itu berbeda. Seorang pria, begitu ejakulasi, maka ia merasa telah selesai. Sedangkan seorang wanita, untuk mencapai orgasme perlu mengalami proses yang lebih panjang daripada pria, mulai dari sentuhan awal hingga orgasme. Para pria berpikir bahwa dengan mengkonsumsi obat tersebut seolah ia telah menyembuhkan fisiknya yang lemah. Padahal itu bukan soal fisik, tapi lebih kepada psikis. Kalau mental emosionalnya bisa dibenahi, tentu dia tidak butuh obat, dan kualitas kehidupan seksnya akan membaik. Jadi, obat-obatan semacam itu bukanlah solusi terbaik. Selanjutnya, Bella akan memberitahu para pria sejati bahwa saat seseorang melakukan hubungan seks, tentu itu bukan semata-mata hanya kebutuhan biologis, tetapi suatu seni dan permainan. Pandangan tentang seks perlu diperbaharui, sehingga kepuasan yang tercipta itu merupakan release of energy, yang bisa membuat daya kreatif kita semakin meningkat. Masalahnya, bila seorang pria dalam keadaan stres, maka kegiatan seks itu dilakukan sebagai pelampiasan saja. Dia sebetulnya tidak lagi menikmati seks, dia cuma ingin membebaskan diri dari belenggu stres. Cukup sering terdengar ungkapan seseorang, kalau tidak melakukan hubungan seks, beberapa lama ia akan pusing. Padahal sakit kepala itu tidak ada kaitannya dengan seks. Sebenarnya, kepala dia memang pusing. Nah, pada saat ia melakukan hubungan seks, ada energi yang keluar, dan stresnya ikut keluar sedikit sehingga dia merasa lebih baik. Sebaiknya justru sebelum melakukan hubungan seks, streslah yang lebih dahulu dihilangkan. Pada episode selanjutnya, saya akan menjelaskan secara detail bagaimana cara melepas beban pikiran atau stres yang dapat mengganggu hubungan seks. Untuk itu, jangan lewatkan podcast Matra Pria Sejati selanjutnya. Jangan lupa untuk membaca berita-berita menarik di matranews.id. Sampai jumpa! Saya Bella akan melanjutkan topik menarik dari podcast episode sebelumnya, yaitu mengenai kedahsyatan energi seks. Dan kali ini saya akan menjelaskan secara detail bagaimana cara melepas beban pikiran atau stres yang dapat mengganggu hubungan seks.
Sesungguhnya beban pikiran atau apapun namanya yang berhubungan dengan mental dan emosional manusia itu erat kaitannya dengan jantung dan otak. Lantas, secara psikologis berhubungan dengan nafas kita. Seseorang dalam keadaan tenang bernafas kira-kira 9 hingga 12 kali per menit. Kalau dia dalam kondisi bicara sekitar 15 hingga 18 kali per menit. Untuk seseorang dalam kondisi emosi, stres, atau depresi, ia bisa bernafas 24 hingga 38 kali per menit. Akibat yang terjadi, nafasnya menjadi pendek, jantungnya berdebar lebih kencang, dan otak pun berdenyut lebih cepat. Jadi ada ketegangan di situ, dan ini harus diturunkan. Caranya mudah sekali. Misalnya, sepulang kerja, duduk sebentar lalu menarik nafas pelan-pelan lewat hidung, perut dikembungkan sehingga nafas cukup tertahan di perut, kemudian buang nafas pelan-pelan dengan mengempiskan perut. Melalui olah latihan nafas yang sederhana semacam itu, bisa mengurangi siklus nafasnya. Selama 10 menit, dia bisa mengurangi 5 hingga 6 siklus per menit. Lantas, setelah 10 menit dengan sendirinya jantung akan berdebar normal kembali. Yang selanjutnya terjadi sinkronisasi antara nafas, otak, dan jantung. Nah, selain cara untuk melepaskan stres agar tidak mengganggu hubungan seksual, saya juga akan membahas mengenai permasalahan yang seringkali terjadi, yaitu kesalahan persepsi dalam berhubungan badan. Hubungan seks yang tidak bagus akan mempengaruhi kegiatan hidup sehari-hari. Masalah seks bukanlah soal yang kecil, dan kaitannya bisa sampai ke seluruh kehidupan sosiologi kita, bahkan psikologis. Misalkan, satu hal kecil dalam Kama Sutra menyebutkan bahwa postur senggama yang paling memuaskan wanita adalah saat posisinya di atas pria. Hal itu membuat si wanita dinamis, sehingga dia bisa mengalami orgasme berganda. Namun, bila dilihat dari sudut yang lain, bisa bermakna wanita yang menyukai posisi tersebut merasakan berada di tempat yang menentukan. Nah, konon, istri yang merasa pada posisi menentukan saat berhubungan seks, dalam kehidupan sehari-hari dia tidak akan banyak menuntut dan rewel kepada suaminya, karena sudah merasa terkompensasi. Dari hal-hal yang sudah Bella sampaikan, jelas bahwa seks itu perlu diperlakukan sebagai seni. Meskipun Kama Sutra menjabarkan beberapa posisi senggama dan beberapa latihan yoga, tapi sesungguhnya postur senggama itu sangat relatif. Bukan itu poin utama. Tidak semua orang bisa melakukannya. Bila badan tidak lentur atau memiliki tubuh yang gemuk, justru yang penting bagaimana caranya membereskan stres sebelum melakukan pertempuran. Faktor penentu yang paling utama adalah pernafasan perut yang telah dibahas tadi. Salah satu masalah pria dalam seks adalah soal nafas. Kalau nafasnya pendek, dalam keadaan stres, ejakulasi akan lebih cepat. Bila dibolak-balik, yang diperlukan tetap relaksasi diri. Saat klimaks, secara alami terjadi pemberhentian nafas. Dan pada saat nafas itu berhenti, ada saat tertentu sepersekian detik kita menyatu dengan semesta sebagai gudang energi. Jangan lupa, kekuatan energi seks itu sangat dahsyat. Itu adalah energi awal dalam diri manusia. Kita diciptakan dari energi seks bapak dan juga ibu. Dan bangsa besar di Mesir dan Italia pernah pada zaman silam hancur karena energi seks yang dihambur-hamburkan saat seks bebas meraja. Kalau kita membuang-buang energi seks ini, maka kita akan kekurangan kreativitas dan bangsa ini bisa hancur. Bayangkan, bila setiap hari orang di negeri ini melakukan kegiatan seks saja. Artinya, energi besar itu terbuang cuma untuk ejakulasi dan orgasme. Lantas, dari mana energi kreatif bisa tercipta? Demikian podcast Matra, podcastnya Pria Sejati. Jangan lupa untuk follow dan untuk membaca matranews.id untuk mendapatkan berita-berita menarik untuk pria sejati. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya.